Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal matematika kelas 10 untuk kurikulum Merdeka, yaitu tentang asesmen satu, tepatnya adalah tentang sistem persamaan linear. Kita langsung mulai saja untuk soal nomor satu. Salah satu penyelesaian persamaan linear 2x plus 3y sama dengan 9 adalah berapa? Nah, di sini kita diminta untuk melihat atau mencari penyelesaiannya yang benar, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di opsi jawaban itu berupa angka dua angka gitu ya. Kalau misalkan opsi A kita lihat itu ada 2,3. Nah, berarti 2 ini adalah nilai X-nya, sedangkan 3 adalah nilai Y-nya. Yang di depan, angka di depan itu adalah angka X, kemudian 3 itu adalah angka dari Y-nya. Nah, nanti cara menentukan apakah angka ini merupakan penyelesaian, kita substitusikan atau kita masukkan angka-angka ini ke dalam persamaan yang ada di soal. Setelah kita masukkan, kita cek apakah setelah dimasukkan itu akan menyatakan persamaan yang benar atau tidak, gitu ya. Kalau tidak, berarti bukan penyelesaiannya. Kalau benar, oh ya, berarti dia adalah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita coba, misalkan yang A, gitu ya. A tadi 2,3, 2-nya sebagai X, 3-nya sebagai Y. Berarti kita masukkan ke persamaannya. 2X, berarti 2 kali 2 plus 3Y, berarti 3 kali 3, sama dengan 9. 2 kali 2 4. Plus 3 kali 3 9. Sama dengan 9. 4 tambah 9 itu adalah 13. Sama dengan 9. Nah, apakah 13 itu benar sama dengan 9? Ternyata salah. Maka 2,3 itu bukan penyelesaiannya. Itu ya, bukan penyelesaian. Nah, kita lanjut ke yang E saja, coba ya. 6, min 1. 6, min 1. 6 itu sebagai nilai X. Min 1 itu sebagai nilai Y. Kita masukkan seperti tadi. Berarti 2X adalah 2 kali 6 plus 3Y adalah 3 kali min 1. Sama dengan 9. 2 kali 6, 12. 3 kali min 1, min 3. Sama dengan 9. 12 dikurang 3, itu adalah 9. Berarti di sisi kanannya juga 9. Nah, apakah ini benar? Ya, benar. 9 ya sama dengan 9. Artinya, 6, min 1 itu adalah penyelesaian dari persamaan 2X plus 3Y sama dengan 9. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Baik, kita lanjut ke yang nomor 2. Oke, diketahui sistem persamaan linear 3X min 2Y sama dengan 11 dan 2X plus 5Y sama dengan 1. Penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah, oke, kalau tadi itu ada satu persamaan saja, sekarang ada dua nih. Jadi ada 3X min 2Y sama dengan 11. Kemudian persamaan yang lainnya itu adalah 2X plus 5Y sama dengan 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa menggunakan cara eliminasi. Artinya dengan mengeliminasi dua persamaan ini, maka nanti kita akan mendapatkan nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa. Gitu ya. Ya, sekarang eliminasi. Caranya yang pertama adalah pilih dulu yang mau dieliminasi, apakah X atau Y. Kalau di sini kita milih X saja ya, karena kita lihat angkanya kecil ya untuk koefisiennya. Yang di atasnya ini koefisiennya 3, yang bawah adalah 2. Nah, bagaimana cara langkah pertamanya? Kita harus menyamakan koefisien dari X di persamaan satu dan persamaan 2. Gitu ya. Bagaimana caranya? Berarti 3X ini kita kalikan dengan 2. Sedangkan yang 2X kita kalikan dengan 3. Jadi seperti bertukar gitu ya. Dikalikan dengan angka yang di persamaan lainnya gitu. Supaya nanti apa? Supaya nanti angka mereka koefisien dari X-nya itu bernilai sama. Nah, kalau misalkan ini kita kalikan 2, berarti semua komponen di persamaan ini semuanya harus dikalikan dengan 2. Begitupun juga dengan yang di bawah. Nah, berarti 3X min 2Y sama dengan 11 itu dikalikan dengan 2 menjadi berapa? Berarti menjadi 6X dikurang 4Y sama dengan 22.
Nah, yang di bawah bagaimana? 2x plus 5y sama dengan 1 dikalikan dengan 3. Berarti menjadi 6x ditambah 15y sama dengan 3. Nah, langkah selanjutnya baru dikurang. Kenapa dikurang? Karena 6x kita tadi kan ingin menghilangkan nilai x-nya ya. Berarti yang harus hilang ini 6x dan 6x ini. Supaya hilang mereka harus dikurang. 6x dikurang 6x maka habis ya. Kemudian min 4y ditambah 15y. Nah, berarti kan sisanya adalah min 4y, sorry, dikurang ya, dikurang 15y. Kenapa dikurang? Karena ini tandanya adalah dikurang. Sama dengan 22 dikurang 3 adalah 19. Oke, sekarang kita lihat min 4y dikurang 15y berarti min 19y. Itu sama dengan 19. Y-nya sama dengan 19 dibagi min 19 sama dengan min 1. Maka didapatkan nilai Y-nya adalah min 1. Oke, Y-nya dapat. X-nya bagaimana? Nah, kita bisa substitusikan ini. Nilai Y ini ke dalam salah satu persamaan. Kita boleh pakai persamaan yang di atas ini, persamaan satu ini. Yang 3X min 2Y sama dengan 11. Atau juga bisa pakai yang persamaan yang kedua. 2X plus 5Y sama dengan 1. Oke, kita pakai yang persamaan 2 saja ya. Berarti kita masukkan ke sini. Berarti sekarang 2x plus 5y. Y-nya kan min 1. Berarti 5 dikalikan dengan min 1. Sama dengan 1. 2x. 5 kali min 1. Berarti min 5. Sama dengan 1. Berarti kalau misalnya ditanya 2x. Berarti 1 minus pindah ruas jadi plus. Plus 5 gitu ya. Berarti menjadi 2x sama dengan 6. Berarti kalau misalkan ditanya x. X-nya adalah 6 dibagi 2. Sama dengan 3. Maka didapatkan nilai X-nya adalah 3, Y-nya adalah min 1. Maka koordinatnya menjadi apa? 3, min 1. Tuh, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Jika A dan B merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut, dengan nilai A-nya itu harus lebih besar dari B, maka nilai dari 5A min 7B adalah berapa? Nah, di sini kita harus mencari dulu nilai A dan juga nilai B-nya. A dan B merupakan penyelesaian. Artinya kita harus mencari juga penyelesaiannya. Berarti nilai X dan Y-nya ya seperti yang tadi gitu. Oke, kita lihat dulu persamaan yang pertama. Ini agak ribet ya, karena ada pernya, ada pecahannya. Maka kita harus hilangkan dulu nih pecahannya ya, supaya menjadi lebih sederhana. Bagaimana caranya? Nah, ini kita lihat di persamaan yang pertama ya. Kita sebutnya persamaan pertamanya ini adalah penyebutnya ada 3 dan 5. Jadi supaya hilang bisa kita kalikan dengan hasil kali antara 3 dan 5. Boleh gitu ya. Berarti 15. Atau mencari KPK-nya gitu ya. Oke, berarti kita kalikan semuanya dengan 15. Berarti nanti jadi berapa? 15 dikali min 2x min 5 per 3 ditambah 15 dikali 4 dikurang y per 5 sama dengan 15 kali 3. Oke, berarti kan dikalikan dengan 15 semua ya, sudah ya. Berarti 15 dibagi 3 kan bisa nih. Ini jadi 5. 15 bagi 5 itu jadi 3. Dan ini 15 kali 3 tetap ya. Oke, sekarang menjadi 5 kali min 2x min 5 plus 3 kali 4 min y sama dengan 15 kali 3 langsung saja 45. Nah, ini kalikan ke dalam masing-masing. Berarti jadi min 10x. Kemudian min 5 kali 5 adalah 25. Plus 3 kali 4, 12. Kemudian 3 kali min Y, berarti min 3Y. Sama dengan 45. Nanti kita rapikan lagi. Min 10X min 3Y. Nah ini min 25 ditambah 12 itu adalah min, min 13 ya. Sama dengan 45. Berarti ini min 13 kita pindah ruas akan menjadi positif. Positif 13 gitu ya.
Ini min 10x min 3y sama dengan 45 plus 13 itu adalah 58. Nah, ini kita dapat nih, kita sebut aja persamaan satu. Nah, sekarang kita ke persamaan yang di sebelahnya. 6 min x per 2 dikurang 2y plus 4 per 4 sama dengan 7. Nah, ini kita bisa kalikan dengan 4 bisa ya. Karena nanti 4 itu dibagi 2 itu nanti hasilnya akan menjadi 2 gitu. Boleh juga 8 tapi akan menjadi lebih besar angkanya. Kita kalikan saja dengan 4. Oke, berarti kalikan 4. Jadi nanti jadi 4 dikalikan 6 min x per 2 dikurang 4 dikali 2y plus 4 per 4 sama dengan 7 kali 4. Nah, berarti ini kalikan habis ya. Sorry, dibagi 4 bagi 2 sisa 2. 4 bagi 4 habis. Oke, berarti sisanya apa? 2 kali 6 dikurang x dikurang dalam kurung 2y plus 4 sama dengan 7 kali 4 adalah 28. Oke, 2 kali 6, 12. 2 kali min x berarti min 2x. Nah, ini minus dikalikan ke dalam. Berarti jadi min 2y, min kali plus min juga ya. Berarti min 4 sama dengan 28. Oke, kita jumlahkan yang bisa dijumlah. Berarti ini kan 2x min 2y. Kemudian 12 dikurang 4 adalah 8 ya. Plus 8. Ini harus sama dengan 28. Ini min 2x min 2y sama dengan 8-nya pindah ruas jadi minus ya. Berarti 28 dikurang 8 adalah 20. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Kita sama-sama bagi 2 saja ya. Berarti jadi min x min y sama dengan 20 bagi 2 adalah 10. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 2. Seperti itu ya. Oke, masih berlanjut. Kita ke sebelahnya saja. Oke, tadi kita sudah dapat bahwa persamaan satu adalah min 10x min 3y sama dengan 58. Dan persamaan 2 adalah min x min y sama dengan 10. Oke, ini persamaan satu dan ini persamaan 2. Tujuan kita kan tadi adalah mencari nilai x dan y-nya ya. Nah, boleh nih. Karena angkanya ini sederhana, min x min y sama dengan 10, berarti kita bisa mencari nilai x-nya ya, untuk nanti kita substitusi ke persamaan satu. Oke. Berarti ini kan min x min y sama dengan 10. Berarti kita misalkan ini min x, maka akan menjadi 10 plus y ya. Karena min y-nya kita pindah ruas ke kanan. Gitu. Berarti kalau misalnya ditanya nilai x, berarti ini akan menjadi minus semua. Berarti minus 10 minus y. Nah, ini nilai x ini kita substitusikan ke persamaan satu. Gitu ya. Sehingga nanti akan mendapatkan nilai y-nya. Ya, kita masukkan atau kita substitusikan nilai x tadi ke persamaan satu. Oke, berarti kita akan lihat persamaan satunya kan min 10x min 3y sama dengan 58. Maka x-nya tadi adalah min 10 min y. Ini ya, berarti kita tulis, kita ganti x-nya menjadi min 10 dikalikan x. X-nya adalah min 10 min y. Dikurang 3y itu harus sama dengan 58. Kita kali lagi, min 10 kali min 10 adalah 100. Min 10 kali min y berarti min kali min plus ya, plus 10y. Kemudian dikurang 3y sama dengan 58. Oke, ini 100 plus 10 dikurang 3 berarti 7y sama dengan 58. 7y sama dengan 100 kita pindah. Berarti 58 dikurang 100. Berapa tuh? 58 kurang 100 itu adalah 42 ya. Karena oh ya minus 42. Maka nilai y-nya adalah
minus 42 dibagi 7. Itu adalah min 6. Didapatkan nilai Y adalah min 6. Bagaimana nilai X-nya? Kita substitusikan aja lagi ya. Nilai Y-nya itu ke persamaan, boleh ke persamaan 2. Atau persamaan yang kita dapat tadi, yang X sama dengan min 10 dikurang Y ini ya. Berarti X kan sama dengan min 10 dikurang Y. Karena Y-nya adalah min 6, maka bisa kita tulis min 10 min dikali min, jadi plus ya, plus 6. Maka nilai X-nya adalah minus 4. Maka penyelesaian dari persamaan tadi, nilai X-nya adalah min 4 dan Y-nya adalah min 6. Tapi tadi katanya persamaannya harus bernilai A dan B, di mana A itu harus lebih besar dari B. Nah, dari persamaan yang kita dapat, yang manakah nilai A, manakah nilai B? Oke, kita ingat bahwa A-nya harus lebih besar dari B. Yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang min 4, karena min 4 lebih besar dari min 6. Maka yang menjadi nilai A adalah min 4, yang menjadi nilai B adalah min 6. Tadi yang ditanyakan adalah nilai 5A min 7B. Oke. 5A min 7B. Tinggal masukkan saja ya. 5A berarti 5 kali min 4 min 7B. B-nya adalah min 4. 5 kali min 4 min 20. Min 7 kali min 6 adalah plus 42. Min 20 plus 42 adalah 22. Maka ini adalah hasilnya. Di opsi jawaban berarti adalah yang C. 22. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bu Rima membeli 5 kilogram beras dan 1 kilogram gula pasir dengan harga 71.000. Kemudian Bu Tantri membeli 2 kilogram beras dan 3 kilogram gula pasir dengan harga 57.000. Kemudian Bu Umi membeli 1 kilogram beras dan 2 kilogram gula pasir. Jika Bu Umi menyerahkan 1 lembar uang 50 ribuan, uang kembalian yang diterima Bu Umi sebesar berapa? Oke, ini berarti kita buat dulu model matematikanya ya, persamaannya dalam bentuk matematika. 5 kilogram beras dan 1 kilogram gula pasir dengan harga 71.000. Artinya apa? 5X plus 1 kilogram berarti 1 ya, nggak usah kita tulis. Berarti Y sama dengan 71.000. Artinya X ini adalah mewakili dari beras, harga 1 kilogram beras gitu ya. Sedangkan Y itu mewakili nilai 1 kilogram dari gula pasir, harganya gitu ya. Kemudian Bu Tantri membeli 2 kilogram beras dan 3 kilogram gula pasir. Berarti 2X plus 3 gula pasir. Berarti 3Y. Itu adalah 57.000. Kemudian Bu Umi membeli 1 kilogram beras dan 2 kilogram gula pasir. Berarti X plus 2Y. Gitu ya. Oke. Ini, oh ya, belum ada disebutkan harganya. Jika Bumi menyerahkan 1 lembar uang 50 ribuan, berarti uang kembalinya berapa? Berarti kita harus cari dulu nih, nilai X dan Y-nya itu berapa? Berapa harga 1 kilogram beras, dan berapa harga 1 kilogram gula pasir. Oke, kita kasih catatan saja. X itu adalah harga 1 kilogram beras. Kemudian Y adalah harga 1 kilogram gula. Nah, nanti setelah kita dapat nilai X dan Y, kita masukkan ke persamaan ini untuk mendapatkan berapa sih harga dari 1 kilogram beras dan 2 kilogram gula pasir gitu ya. Sehingga kita nanti bisa tahu nih berapa uang kembalian yang diterima oleh Bu Umi gitu. Oke, kita bisa melakukan eliminasi ya. Berarti 5X plus Y
sama dengan 71.000. Kemudian 2X plus 3Y sama dengan 57.000. Oke, di sini kita akan mengeliminasi yang Y saja ya. Karena nanti ini lebih mudah ya. Karena Y-nya hanya perlu dikali 3, sedangkan 3Y-nya hanya perlu dikalikan 1. Oke, berarti kita kali 3 untuk yang persamaan yang di atas dan dikalikan angka 1 yang di bawah. Maka menjadi berapa? Berarti jadi 15X plus 3Y sama dengan 71 kali 3 itu adalah 213.000 ya. Kemudian 2X plus 3Y sama dengan 57.000 dikalikan 1. Berarti menjadi 2X plus 3Y sama dengan 57.000. Ya, kita kurang ya. Maka 3Y dikurang 3Y habis. Kemudian 15X dikurang 2Y. Sorry, 15X dikurang 2X berarti menjadi 13X. Kemudian 213.000 dikurang 57.000 berapa ya? 13, 6, 5, 156. Oke. Nah, berarti nilai X-nya adalah 156.000 dibagikan dengan 13. Oke, bisa nggak ya? 156 bagi 13. 1, 13, 26, 26 bagi 13, 2. Oke, 12. Maka nilai X adalah 12.000. Gitu ya. Oke, setelah dapat nilai X, berarti kita selanjutnya mencari nilai Y-nya. Boleh nih nilai X-nya kita substitusikan ke persamaan yang pertama saja. Berarti 5X plus Y sama dengan 71.000. Berarti 5X adalah 5 kali 12.000. Itu adalah 60.000 ya. Ditambah Y sama dengan 71.000. Y-nya adalah 71.000 dikurang 60.000 menghasilkan 11.000. Nah, berarti didapatkan bahwa harga 1 kilogram beras itu adalah 12.000 dan harga 1 kilogram gula adalah 11.000. Belum selesai karena kita tadi diminta untuk mencari X plus 2Y. Harga 1 kilogram beras ditambah dengan 2 kilogram gula. Oke, berarti X plus 2Y sama dengan 12.000 ditambah 2Y. Berarti 2 kali Y-nya tadi berapa ya? Oh, Y-nya 11.000. Y-nya 11.000. Maka sama dengan 12.000 ditambah dengan 22.000. Maka hasilnya adalah 12 tambah 22 adalah 34.000. Maka itu adalah harga dari yang harus dibayar oleh Ibu Umi tadi ya. Sebesar 34.000. Nah, katanya Ibu Umi itu membayar 50.000. Maka kembaliannya adalah berapa? Kembaliannya berarti adalah 50.000. Kita kurangi dengan 34.000. Itu adalah 16.000 ya. Artinya kembalian yang diterima oleh Ibu Umi itu adalah 16.000. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita akan mau menjawab soal nomor 5. Jadi diberikan sistem persamaan linear 3 variabel sebagai berikut. Dan kita diminta untuk mencari nilai 2A min B plus 5C. Nah, jadi kita bisa menggunakan eliminasi gitu ya. Supaya nanti kita bisa mendapatkan variabel A, B, dan C. Nanti juga ada mungkin substitusi, jadi nanti campuran ya. Kita pakai eliminasi dan juga substitusi seperti itu. Nah, ini ada 3 persamaan. Jadi persamaan yang pertama kita sebut sebagai persamaan 1, persamaan yang kedua sebagai persamaan 2, dan persamaan yang ketiga disebut sebagai persamaan 3. Oke, pertama kali kita harus eliminasi dulu persamaan 1 dan 2. Oke, di situ ada 3A min B plus 2C sama dengan 16. Kemudian ada 2A plus B
plus C sama dengan satu. Di sini kita memilih untuk mengeliminasi variabel B karena sudah sama-sama bernilai ini ya, B gitu ya. Kemudian yang berbeda di sini hanyalah tanda positif dan negatifnya gitu. Jadi supaya si B-nya hilang, berarti kita harus menjumlahkan kedua persamaan ini. Kenapa? Karena kalau misalkan min B plus B itu nanti akan menghasilkan nol. Artinya nanti B-nya hilang gitu ya. Oke, kita lanjutkan. 3A plus 2A berarti 5A. 2C plus C berarti 3C. Ini menjadi 16 tambah 1 jadi 17. Kita sebut ini sebagai persamaan 4 gitu ya. Oke, selanjutnya kita eliminasi lagi persamaan yang lain. Persamaan 2 dan 3. Oke, jadi ada 2A plus B plus C sama dengan 1. Kemudian ada 4A min 2B plus C sama dengan 18. Sama ya, karena tadi kita mengeliminasi variabel B, maka di sini kita juga mengeliminasi variabel yang B juga. Jadi ini kan B, ini 2B, artinya yang di atas kita kalikan 2 ya, supaya nanti akan menjadi sama-sama 2B. Berarti ini dikali 2, yang di bawah dikalikan 1 saja. Ini akan menjadi 4A plus 2B plus 2C sama dengan 2. Sedangkan yang di bawahnya sama ya. 4A min 2B plus C sama dengan 18. Nah, ini sama seperti yang tadi. Kita jumlahkan. Kenapa? Karena 2B itu harus dijumlahkan dengan negatif 2B sehingga nanti hasilnya hilang gitu ya. 2B plus negatif 2B itu artinya sama aja dengan 2B min 2B. Berarti sama dengan 0. Berarti nanti hilang gitu ya. Nah, berarti di sini sisa 4A tambah 4A berarti 8A. 2C ditambah C berarti 3C. Sama dengan 2 tambah 18 itu 20. Kita sudah dapat persamaan lain. Ini persamaan 5. Ya. Oke, selanjutnya eliminasi lagi. Persamaan yang baru saja kita dapat. Yaitu persamaan 4 dan 5. Jadi ada 5A plus 3C sama dengan 17. Kemudian 8A plus 3C sama dengan 20. Oke, ini sudah sama-sama 3C, bisa langsung kita kurang ya. 5A dikurang 8A berarti minus 3A. 3C dikurang 3C, habis. 17 kurang 20, berarti min 3. A-nya berarti min 3 dibagi min 3, hasilnya adalah 1. Itu adalah nilai dari A-nya. Selanjutnya nilai A ini kita substitusikan ke persamaan, boleh persamaan 5 atau persamaan 4. Oke, kita di sini pakai persamaan 5 saja ya. Berarti 8A plus 3C sama dengan 20. A-nya dimasukkan, berarti 8A, berarti 8 kali 1 adalah 8. Plus 3C sama dengan 20. 3C sama dengan 20 dikurang 8 adalah 12. Berarti C-nya adalah 12 dibagi 3, yaitu 4. Oke, A-nya dapat, C-nya juga sudah dapat. Selanjutnya yang terakhir adalah nyari nilai B. Kita bisa menggunakan persamaan yang awal tadi. Bisa pakai persamaan 2 saja ya. Berarti 2A plus B plus C sama dengan 1. Berarti sama dengan 2A berarti 2 kali 1 plus B plus C-nya 4 itu sama dengan 1. 2 plus B plus 4 sama dengan 1. Berarti B plus 6 ya. Sama dengan 1. Maka B-nya adalah negatif 5. Oke. Sudah dapat lengkap ya nilai A, B, dan C. Selanjutnya kita jawab yang di soal. Yang ditanyakan di soal, oke kita buat sini saja ya. Yang ditanyakan di soal adalah nilai dari 2A min B plus 5C. Maka ini akan menjadi 2A adalah 2 kali 1. Min B berarti negatif dari negatif 5 gitu ya. Plus 5C berarti 5 kali 4. Ini menjadi 2 plus 5 plus 5 kali 4, 20.
Maka hasilnya adalah 27. Maka jawaban yang benar adalah A.